Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Safitri Ramadan, NIM 8603473767. Saya berasal dari UB PJJUT Palembang Universitas Terbuka, program studi PGSD semester 2. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar, fondasi atau tiang penyangga yang memperkuat dan menjaga keberlangsungan sistem pendidikan. Pilar menjadi pedoman utama agar proses pendidikan berjalan lancar, stabil, terarah, dan mampu mencapai tujuan pembentukan manusia yang berilmu, berkarakter, dan berbudaya. Pendidikan tanpa pilar yang kuat akan kehilangan arah, karena tidak memiliki landasan nilai dan prinsip dalam mendidik peserta didik. Oleh sebab itu, pilar pendidikan berfungsi sebagai yang pertama, dasar pembangunan kurikulum, yang kedua, pedoman perilaku pendidik, yang ketiga, arah pembentukan karakter peserta didik, dan yang keempat, serta penentu kualitas pendidikan nasional. Salah satu pilar penting pendidikan Indonesia adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan berbasis keteladanan, motivasi, dan pendampingan. Poin kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, ing ngarso sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan. Guru tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan nilai moral dan karakter yang patut ditiru. Contohnya, guru disiplin tentang tepat waktu, bersikap jujur, bertutur kata sopan, serta menunjukkan etika dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat atau kemauan. Guru berperan sebagai penggerak dan motivator di tengah peserta didik. Guru harus mampu menciptakan suasana yang belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga peserta didik terdorong untuk berkembang. Contohnya, membimbing diskusi kelompok, memberi motivasi saat siswa mengalami kesulitan, dan serta menciptakan pembelajaran yang kolaboratif. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk mandiri, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan. Prinsip ini menekankan pentingnya pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Contoh, memberi kesempatan siswa berpikir kritis, mendukung kreativitas, dan membimbing tanpa terlalu mengkontrol. Semboyan Tut Wuri Handayani hingga kini menjadi moto pendidikan nasional Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Relevansi di era digital, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena pendidikan modern tidak hanya menekankan penguasaan teknologi, tetapi juga pembentukan karakter. 1. Dalam pembelajaran daring. Pada pembelajaran online, guru tetap harus menjadi teladan atau ing ngarso sung tulodo dengan menunjukkan etika digital, disiplin, dan tanggung jawab dalam penggunaan media pembelajaran. Kedua, dalam literasi digital, guru perlu membimbing peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara baik, bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan prinsip ing madya mangun karso, yaitu membangun semangat belajar dan kreativitas melalui teknologi. Yang ketiga, dalam pembentukan karakter, era digital menghadirkan tantangan seperti hoax, bullying, kecanduan media sosial, dan menurunnya interaksi sosial. Prinsip Tut Wuri Handayani penting untuk mendampingi siswa agar tetap mandiri, namun memiliki kontrol diri dan moral yang baik. Yang keempat, dalam peran guru. Guru kini bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, melainkan fasilitator dan pembimbing. Peran ini sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara yang menempatkan guru sebagai pendamping perkembangan peserta didik.
Tantangan penerapan yaitu ada 5 poin. Yang pertama, kurangnya pengawasan dalam pembelajaran daring. Interaksi guru dan siswa menjadi terbatas, sehingga pembentukan karakter lebih sulit dilakukan. Poin yang kedua, rendahnya literasi digital. Tidak semua guru dan peserta didik mampu menggunakan teknologi secara optimal dan aman. Yang ketiga, menurunnya nilai etika dan kedisiplinan. Kemudahan akses informasi kadang membuat peserta didik kurang menghargai proses belajar. Yang keempat, kesenjangan akses teknologi. Masih terdapat daerah dengan keterbatasan internet dan fasilitas digital. Yang kelima, perubahan peran guru. Guru dituntut terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran modern. Nah, yang terakhir, refleksi singkat. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti krisis belajar, rendahnya literasi, dan tantangan digitalisasi pendidikan. Keteladanan guru, pembelajaran yang bermotivasi, serta pendampingan yang memerdekakan peserta didik dapat menciptakan pendidikan yang tidak hanya secara cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan sosial. Di era digital, teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat nilai kemanusiaan, bukan menggantikannya. Oleh karena itu, penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara tetap penting agar pendidikan Indonesia mampu menghasilkan generasi yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.